Selamat sore dan shalom bagi kita semua, damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya segala pertolongan, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan senang sekali Bapak Ibu Saudara dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan, baik itu secara live streaming maupun secara siaran Sunda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah, buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahku, buka hati, buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Bait yang kedua. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah. Bait yang ketiga. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap-siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan kiranya hanya bagi Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menaungi kami, melingkupi kami, memberikan kami kecerdasan, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami gairah di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan tolong kami, walaupun kami mungkin lelah hari ini ketika kami bekerja, lelah mungkin ketika kami beraktivitas, mungkin ada pergumulan yang kami alami, mungkin ada penderitaan juga yang kami jalani hari ini, atau mungkin kami juga sedang bersedih hari ini. Namun kiranya ya Tuhan, Tuhanlah yang menggerakkan hati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk mau meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang menyaksikan secara live maupun menyaksikan secara tunda, karena Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, memberikan kecerdasan, memberikan pemahaman, memberikan keseriusan, sehingga boleh mengerti firman-Mu dengan detail, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang cerdas secara rohani dan juga yang cerdas secara kognitif, secara pemikiran. Kami juga cerdas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengan sukacita kami akan memulaikan ibadah kami, memulaikan ibadah PA kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi Bapak Ibu saya sapa, shalom bagi kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan Tuhan melimpah bagi kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Sebenarnya kita akan masuk tema yang baru hari ini, namun karena saya telah berjanji untuk menyeringkan tema tentang buah roh, sehingga hari ini kita akan tetap mempelajari tentang buah roh yang tidak sempat kita pelajari minggu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya sudah lebih dahulu berjanji untuk menyampaikannya, saya akan melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini mungkin akan pembahasan terakhir kita mengenai pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Kita sudah belajar banyak hal tentang Roh Kudus, pribadinya kita telah pelajari, karakternya kita telah pelajari, dan juga pekerjaan dari Roh Kudus juga kita telah pelajari. Dan pada bagian yang terakhir kita telah belajar karunia-karunia dari Roh Kudus, yaitu bagaimana karunia itu diberikan kepada semua jemaat berdasarkan kehendak Tuhan. Ada yang diberi karunia lebih, ada yang diberi karunia mungkin sedikit, ada yang diberi karunia besar. Itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting adalah semuanya harus dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus atau untuk kepentingan pelayanan di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin penting yang saya dapat minggu lalu adalah bahwa semua sidang jemaat itu mendapatkan yang namanya minimal satu karunia, dan itu dipergunakan
untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk di dalam bagian terakhir, yaitu kita akan belajar memahami buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini sangat penting. Jadi tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus adalah kita menghasilkan buah-buah roh dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus, jikalau Bapak Ibu menyadari atau mungkin meyakini bahwa Bapak Ibu memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, tentu ada ciri-cirinya. Tentu ada buah-buah roh yang ada di dalam Roh Kudus itu, dan buah-buah roh itu maksud saya, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ ada buah rohnya, damai sejahtera, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kasih, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Setidaknya ada 9 rasa buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, bukan buah-buah roh, Bapak Ibu ya. Itu plesetan teologis. Sebenarnya adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Hanya satu, karena itu menggunakan kata tunggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan plural, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan plural, tapi tunggal, Bapak Ibu Saudara. Jadi buah roh. Nah, buah roh ini memiliki 9 rasa, kira-kira begitu ya. Ada satu buah roh, namun memiliki 9 rasa atau memiliki 9 versi rasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin kita ibaratkan saja seperti permen nano-nano seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Ada manis, asam, asin seperti itu. Jadi ibarat seperti itu, ada satu buah namun memiliki 9 rasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan buah-buah roh, namun buah roh yang memiliki 9 rasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu kira-kira di dalam memahami buah roh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membedah secara singkat saja, secara sederhana saja, sederhana saja, karena memang topik ini sangat dalam. Jikalau ingin menggalinya atau ingin menggalinya atau ingin menyampaikannya dalam bentuk khotbah, itu setidaknya memiliki 9 tema khotbah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun hari ini karena kita khusus belajar buah roh secara simpel, secara sederhana, maka saya juga akan menyampaikannya secara sederhana, detail juga, namun bisa dimengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kita akan belajar, kita akan bedah apa itu buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita akan membaca atau membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu, jika tidak memiliki Alkitab, bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Seperti yang saya katakan, saudara sekalian, bahwa ternyata bukan buah-buah roh, tapi buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menggunakan kata tunggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan jamak, Bapak, atau plural, Bapak Ibu Saudara, tapi tunggal. Tetapi buah roh artinya adalah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, akan ada buah Roh Kudus itu di dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Nah, ini semua kan hanya sebagai teori. Kita nggak tahu kasih yang dimaksud itu apa, sukacita yang dimaksud itu apa, sukacita dalam hal apa, damai sejahtera yang dimaksudkan itu apa, kesabaran itu maksudnya apa. Nah, itu yang akan kita gali secara lebih mendalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, adalah 9 versi buah roh berdasarkan Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dilihat di slide saya. Ingat ya, ada kasih, versi atau versi rasa buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara sekalian. Kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk kepada rasa buah roh yang pertama, yaitu kasih, alangkah baiknya kita akan memahami hal ini terlebih dahulu, saudara sekalian. Mengapa Alkitab mengatakan buah roh? Mengapa itu diilustrasikan seperti sebuah
Mengapa itu diilustrasikan mungkin seperti sebuah pohon yang menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, jelas di situ dikatakan, Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya seperti ini. Jikalau buah yang dihasilkan itu baik, tentu orangnya itu baik. Ibarat seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jikalau yang dilakukannya itu adalah jahat, tindakannya itu tidak mencerminkan kebaikan, tindakannya itu tidak mencerminkan kerohanian yang mencintai Tuhan, tentu orang itu sendiri bisa dilihat dari perbuatannya. Artinya seperti itu. Kita bisa menilai orang dari perbuatannya, Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas mengatakannya, dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Dan Alkitab juga mengatakan, dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Nggak mungkin kita dapat memetik buah anggur dari semak duri, itu nggak mungkin. Artinya kita nggak mungkin, orang-orang jahat nggak mungkin, tanda petik loh Bapak Ibu Saudara ya, tanda petik, nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Itu nggak mungkin. Ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa dari buahnya lah engkau dapat mengenal mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari tindakan-tindakan orang itu yang dinamakan buah. Jadi buah itu ibaratnya atau ilustrasinya adalah tindakan-tindakan orang atau perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu yang dikatakan buah. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita kerjakan selama ini, faedah apa yang kita lakukan selama ini, kontribusi apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam sekolah dan lain semuanya, itu yang dinamakan buah. Nah, apa-apa yang kita lakukan itulah mencerminkan diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang kita lakukan itulah diri kita sendiri. Apa yang kita jalani itulah diri kita sendiri. Apa yang kita kerjakan itulah cermin diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu artinya Alkitab mengatakan bahwa dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku sebenarnya nggak sengaja, itu sebenarnya hanya pura-pura, itu sebenarnya hanya ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah jati diri kita sendiri. Itulah mencerminkan nilai diri kita sendiri. Apa yang kita kerjakan, entah itu baik, entah itu benar, entah itu berhasil, entah itu tidak, atau entah itu tidak sempurna, atau entah itu main-main, atau entah itu tidak serius dan sebagainya. Itulah mencerminkan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 20 juga di situ dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Jelas. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 juga berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari pohon mangga maka akan menghasilkan buah mangga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari orang yang baik pastinya akan menghasilkan orang yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan melanjutkannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan melanjutkan bahwa kehidupan orang percaya menampakkan buah roh. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu. Buah roh berhubungan dengan sifat atau karakter seseorang. Jadi buah roh itu berhubungan dengan karakter atau sifat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhubungan juga dengan perbuatan yang kita lakukan. Itu yang dinamakan buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya dipahami saja, saudara, buah roh menunjukkan kemanusiaan seutuhnya yang telah dibaharui atau dihidupi di dalam Yesus, dihasilkan dari dalam. Jadi buah roh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau yang sudah dibaharui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dimaksudkan dengan buah roh, merupakan karakter kemanusiaan sepenuhnya yang ada di dalam Yesus, yang dihasilkan dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi buah roh itu dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi Roh Kudus dialah yang menggerakkan kita contoh untuk mengasihi. Dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu tidak timbul
serta merta Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih itu tidak timbul serta merta. Namun karena ada Roh Kudus yang dalam diri kita, itu yang menggerakkan kita untuk mengasihi, itu yang menggerakkan kita untuk menguasai diri, itu yang menggerakkan kita untuk sabar, itu yang menggerakkan kita untuk sukacita, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu dikeluarkan dari dalam, dihasilkan dari dalam saudara sekalian. Luar biasa. Seperti pohon menghasilkan buah, demikian kehidupan manusia menghasilkan buah dan dihasilkan dari dalam saudara sekalian. Buah bersifat tunggal namun terkandung berbagai macam variasi rasa. Contoh seperti ini. Nah, berbicara tentang buah roh itu kan berbicara tentang sifat atau karakter atau perbuatan. Nah, itu kan ya berbicara tentang buah roh. Nah, itu bisa memiliki banyak versi rasa. Kita sudah belajar tadi bahwa buah itu berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang karakter, berbicara tentang tindakan kita. Nah, tindakan-tindakan ini bukan hanya satu macam. Ternyata kebaikan itu bukan satu macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu perbuatan buah roh itu bukan hanya satu versi rasa, namun ada banyak rasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu dihasilkan semuanya dari dalam. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi bagi kita semua, inilah yang mencerminkan kesembilan hal ini yang akan kita pelajari sebentar lagi. Inilah yang mencerminkan, yang menandakan bahwa kita benar-benar enggak memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. 9 ini harus ada sebagai bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam poin yang pertama saudara sekalian. Oh tidak, kita belum masuk dalam poin yang pertama. Saya rindu kita untuk mengetahui hal ini, perbedaan karunia dan buah roh. Kita kan sudah belajar kemarin karunia rohani. Nah, apa sih perbedaan karunia rohani dengan buah roh? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karunia rohani berhubungan dengan pelayanan. Ingat ya, karunia rohani berhubungan dengan pelayanan. Namun buah roh berhubungan dengan karakter. Nah, bisa dibedakan sekarang ya. Nah, karunia rohani merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Namun buah roh adalah merupakan tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dibaca di ayat-ayat yang sudah saya cantumkan. Dan juga karunia rohani adalah apa yang dimiliki seorang manusia. Nah, ternyata buah roh adalah apa yang ada di dalam seorang manusia Bapak Ibu Saudara, yang dihasilkan dari dalam. Apa yang adalah seorang manusia, maksudnya adalah diri manusia itu sendiri. Karena berbicara tentang karakter, buah roh itu berbicara tentang karakter, berbicara tentang sifat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karunia itu bersifat jamak. Namun ternyata buah roh itu bersifat tunggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya bersifat tunggal seperti ini. Rasanya banyak, namun yang memberikan rasa itu cuma satu, yaitu Roh Kudus itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dimaksudkan bersifat tunggal Bapak Ibu Saudara. Dihasilkan dari dalam, atau dikeluarkan dari dalam, atau dimunculkan dari dalam, yaitu dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, semua karunia tidak dimiliki oleh setiap orang. Semua karunia tidak ada yang memiliki semua karunia Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak ada seorang manusia yang memiliki semua karunia. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada. Maksimal itu mungkin ada banyak karunia kan ya. Tapi itu tidak mungkin seorang pribadi anak Tuhan memiliki semua karunia, nggak mungkin. Contoh saya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin semua karunia itu saya miliki, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ada memang beberapa orang yang dipercayakan karunia yang lebih saudara sekalian. Seperti yang kita sudah pelajari, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 5 talenta, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai seorang dosen, itu memiliki karunia yang luar biasa saudara sekalian. Main musik semua bisa, semua alat musik bisa. Pencipta lagu dia bisa, komposer dia bisa, dosen dia bisa, mengajar dia bisa, penginjil dia bisa, juga apologet dia bisa, juga dia bisa menjadi gembala dia bisa, dan juga dia bisa menjadi pendoa syafaat dia bisa. Ada banyak karunia-karunia yang dimiliki. Saya sampai berpikir, saya pikir semua karunia dimiliki oleh dosen saya ini.
Namun ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa karunia yang tidak dimiliki dan dia akui sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang dia tidak mengatakan apa itu karunianya, namun ketika dia menjelaskan bahwa tidak semua karunia dimiliki dia, saya menyadari bahwa ternyata memang tidak semua karunia dimiliki dia. Nah, itu perbedaannya, saudara sekalian. Tidak ada satu orang percaya yang memiliki semua karunia. Namun buah roh, semua variasi dari buah roh itu harus ada di dalam diri kita. Semua, gak boleh tinggal satu pun. Dari 9 versi rasa itu sendiri, saudara sekalian. Itu perbedaannya. Nah, karunia-karunia rohani akan berhenti dan bersifat sementara. Nah, ini karunia-karunia itu bisa diambil oleh Tuhan jikalau kita tidak melakukannya, jikalau kita tidak mengeksposnya, jikalau kita tidak menjalankannya, maka karunia itu bisa diambil oleh Tuhan dan itu bisa bersifat sementara, Bapak Ibu Saudara. Karunia rohani itu bersifat sementara, saudara sekalian. Namun buah roh itu permanen, saudara sekalian. Seharusnya jikalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, buah roh itu, versi buah roh itu, 9 rasa buah roh itu harusnya permanen dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Mari kita akan masuk dalam poin yang pertama, saudara sekalian. Versi rasa buah roh yang pertama adalah kasih. Oh, sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayat Alkitabnya di sini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ini ayat pendukungnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, saudara sekalian, kasih itu ada banyak kasih. Kasih itu di dalam bahasa Indonesia hanya memiliki satu versi. Namun di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu setidaknya ada 4 versi. Ada yang dinamakan kasih agape, ada yang dinamakan kasih eros, ada yang dinamakan kasih filio, ada yang dinamakan satu kasih saya lupa, kasih satu lagi apa saya lupa, kasih storge, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 4 jenis kasih, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kasih agape, yang kedua kasih eros, yang ketiga kasih filio atau Philadelphia, yang akhirnya kasih persaudaraan, dan ada yang namanya kasih storge, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kasih agape biasanya adalah kasih selama-lamanya atau kasih yang biasanya diperuntukkan untuk Tuhan. Kasih eros itu biasanya diperuntukkan kasih untuk suami istri, untuk pasangan. Kasih filio atau filia itu biasanya kasih persaudaraan. Nah, kasih storge itu biasanya diperuntukkan untuk saudara di dalam daging atau keluarga secara jasmani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun kasih yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 itu menggunakan kata agape, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi buah roh ialah kasih. Jadi kasih untuk Tuhan, kasih selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kasih selama-lamanya untuk Tuhan dan untuk manusia. Jadi kasih yang untuk Tuhan itu juga diperuntukkan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menggunakan kata agape, saudara sekalian. Agape itu adalah kasih selama-lamanya, kasih tanpa batas waktu, kasih tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih yang tidak ada batasan waktu, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah pudar oleh ruang dan waktu, oleh keadaan, oleh kondisi apapun. Itu yang dinamakan kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan menuntut itu. Bayangkan, Tuhan tidak menuntut kasih filio, atau Tuhan tidak menuntut kasih eros, Tuhan tidak menuntut kasih storge. Namun yang Tuhan tuntut adalah buah roh, ialah kasih agape, kasih selama-lamanya, kasih yang tak pernah pudar, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah surut oleh ruang, keadaan, oleh kondisi apapun, tidak pernah surut. Dan itu diperuntukkan bukan hanya kepada Tuhan, namun kepada manusia juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan, jadi diperuntukkan itu bukan hanya kepada Tuhan, kasih agape itu selama-lamanya itu, namun diperuntukkan juga kepada manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terkadang mengasihi manusia pasang surut, bukan? Mungkin suami istri kayak cintanya mulai surut seperti itu. Mungkin kasih kepada anak, cintanya naik turun, cintanya kepada pasangan juga naik turun seperti itu. Namun
Yang saya lihat dalam pembelajaran ini, dalam penggalian ini, yang Tuhan lihat, yang Tuhan tanamkan adalah buah roh ialah kasih. Saya bertanya-tanya, mengapa bukan kasih filio? Mengapa bukan kasih persaudaraan yang dicantumkan di situ? Mengapa kasih agape? Bukankah itu kasih yang berat untuk dilakukan? Kan kasih agape itu kan kasih yang selama-lamanya, kasih yang kekal, yang tidak pernah surut, yang tak pernah pudar. Itu diperuntukkan untuk manusia dan pada Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kita perjuangkan selama hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih kita, saya jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih kepada Tuhan pun saya kadang naik turun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah perjuangan saya seumur hidup. Selama saya melayani, selama saya hamba Tuhan, selama saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu mungkin juga ada pasang surutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Tuhan mengatakan enggak, harus kasih agape, kasih yang selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jikalau mungkin Bapak Ibu kasihnya kepada Tuhan sudah surut hari ini, atau kasihnya kepada sesama saudara sudah surut hari ini, kepada semua manusia, pasangan sudah surut hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan, kasih itu tak pernah surut, kasih itu harus kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih itu tidak pernah pudar, kasih itu tidak pernah hilang, cinta itu tidak pernah hilang, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama, kasih yang dimaksudkan adalah kasih agape. Sekarang kan kita mengerti, oh, kasih itu ada 4, namun yang Tuhan tuntut adalah kasih agape, kasih yang selama-lamanya. Karena apa? Karena di dalam agape itu sudah tercantum eros di sana, sudah tercantum juga filio di sana, sudah tercantum juga storge di sana. Jadi kasih agape merupakan kasih yang paling tinggi. Di dalam buku-buku teologi dikatakan demikian, kasih agape merupakan kasih yang paling tinggi di antara kasih-kasih yang lain. Dan itulah yang Tuhan tuntut kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah surut kasihmu kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya katakan saya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara, namun saya sendiri, saya selalu mau belajar apapun itu. Saya tidak pernah tidak semangat untuk belajar. Saya selalu berkobar-kobar untuk belajar hal apapun itu. Saya selalu berusaha untuk semakin lebih baik, semakin lebih berkenan di hati Tuhan. Apapun dikerjakan, apapun dilakukan, semuanya untuk Tuhan. Kita semua harus sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasihnya tidak boleh pudar kepada Tuhan, kasihnya tidak boleh pudar kepada sesama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah buah roh atau versi buah roh yang kedua, versi rasa buah roh yang kedua adalah bukan hanya kasih, namun juga sukacita. Nah, saudara sekalian, sukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah sukacita atau girang hati atau kegirangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Ibrani, kata kasih itu berarti simka, yang berarti dalam keadaan gembira sekali. Jadi gitu, sukacita itu di dalam bahasa Ibrani itu skimka, itu artinya gembira yang meluap-luap, atau sukacita yang meluap-luap, sukacita yang yang melimpah seperti itu, Bapak Ibu Saudara, yang gembira sekali. Ada yang gembira biasa kan? Namun sukacita yang dikatakan versi buah roh itu adalah sukacita yang gembira sekali, Bapak Ibu Saudara. Menggunakan kata simka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bahasa Yunani, kata sukacita menggunakan kata kara yang sepadan dengan kata agalisasis yang artinya sukacita yang besar. Nah, jadi bukan sukacita yang kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam bahasa Yunani itu ada beberapa versi bahasanya. Untuk mengungkapkan kata sukacita itu sendiri, ada beberapa versi. Ada itu kara, ada itu agalis, ada itu juga kata-kata yang lain. Nah, untuk kata yang dimaksudkan buah roh itu adalah menggunakan kata kara. Itu sukacitanya melimpah, sukacitanya itu besar, sukacitanya itu meluap-luap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sukacita dalam hal apa, Bapak Ibu? Itu sukacita dalam hal, ada setidaknya sukacita dalam 3 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya baca, tidak saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah sukacita karena Yesus Kristus
sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu yang dimaksudkan. Buah roh ialah kasih, sukacita. Sukacita yang dimaksudkan ada 3, yaitu sukacita karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Itu menjadi sukacita yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi sukacita yang harusnya tidak tertandingi. Karena ketika kita dilepaskan, diampuni dosa-dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita, itu merupakan pemberian yang paling bernilai. Itu merupakan pemberian yang paling besar, sehingga seyogianya, sejatinya sukacita yang paling besar adalah ketika kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni, untuk menghapuskan, untuk melunasi segala pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kita. Harusnya itulah yang menjadi sukacita kita yang paling dalam, Bapak Ibu Saudara. Sukacita kita yang paling besar, Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan kita sukacita income pekerjaan kita besar, gaji kita besar. Saya tidak menyalahkan hal itu. It's okay kita sukacita akan hal itu. Saya tidak menyalahkan kalau kita mungkin memiliki harta yang banyak, memiliki mobil, memiliki pekerjaan, memiliki usaha yang banyak. Itu luar biasa dan kita memang harus bersukacita akan hal itu. Saya tidak menyalahkan jikalau kita bersukacita karena kita memiliki istri yang cantik, anak yang taat akan orang tua, anak yang taat kepada suami, kepada menantu, kepada mertuanya dan seterusnya, anak yang baik, anak yang ramah dan seterusnya. Saya tidak menyalahkan kita sukacita akan hal itu. Namun Alkitab mencatat poin yang pertama sukacita kita adalah ketika dosa-dosa dan kesalahan kita itu diampuni oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua adalah sukacita kita yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi mujizat terbesar, itu menjadi sukacita terbesar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah sukacita kita adalah kita bersukacita adalah karena kita tadi diampuni oleh Tuhan kesalahan kita, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan yang ketiga adalah karena kita memiliki kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Neraka bukan menjadi bagian kita lagi, saudara sekalian. Itu harus menjadi sukacita kita, saudara sekalian. Itu harus menjadi sukacita kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya lupa, yang keempat adalah karena Tuhan menyertai kita di dalam suka ataupun duka. Nah, keempat hal inilah yang menjadi sukacita kita, saudara sekalian. Sukacita karena dosa kita diampuni, sukacita karena Yesus Kristus telah lahir dan menebus dosa-dosa kita, sukacita karena kita telah mendapatkan kehidupan yang kekal bukan neraka, dan sukacita karena kita telah disertai oleh Tuhan dalam suka ataupun duka. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi refleksi bagi kita, apa yang menjadi sukacita kita selama ini? Bapak Ibu, sungguh jujur Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, saya pun merasa tertegur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang sukacita saya beralih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya orang yang to the point, saya tidak malu mengatakan kekurangan atau kelemahan saya. No, saya tidak malu. Terkadang sukacita kita itu mungkin ketika kita memiliki uang yang banyak, kita sukacita. Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak saya temukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Tidak salah, itu tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu it's okay. Namun keempat hal itu yang menjadi fokus daripada buah roh, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh bersukacita dengan uang yang banyak, dengan pacar yang cantik, dengan usaha yang melimpah. No, it's okay. Itu memang kita harus bersukacita. Namun saya menemukan 4 hal di dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kara itu, Bapak Ibu, sukacita karena kita diselamatkan, sukacita karena dosa kita diampuni, sukacita karena kita telah menerima kehidupan yang kekal, sukacita karena kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hendaknya fokus sukacita kita itu yang utama bukan karena kita kaya, bukan karena kita mendapatkan uang yang besar, bukan karena suami atau istri kita itu baik, bukan karena kita memiliki titel mungkin, atau bukan karena kita sukses di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Bukan, Bapak Ibu Saudara, itu memang baik. Namun sukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang melimpah-limpah itu, yang meluap-luap itu, adalah sukacita karena dosa kita diampuni, adalah sukacita karena kelahiran Yesus Kristus, adalah sukacita karena tidak ada lagi hukuman yang kekal bagi kita, dan sukacita karena kita disertai oleh Tuhan di dalam suka ataupun duka, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara, kiranya bisa memberkati hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu Saudara, singkat-singkat saja
Versi rasa yang ketiga adalah kita sudah pelajari. Versi rasa yang pertama adalah kasih. Versi rasa yang kedua adalah sukacita. Dan versi rasa yang ketiga adalah damai sejahtera, saudara sekalian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai sejahtera berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tidak bermusuhan, rukun. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara, kata damai sejahtera, kita sudah selalu mengatakan itu adalah berasal dari kata shalom. Ada yang bisa membuat SY, itu beberapa versi, ada memang SH, memang ada beberapa versi, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kata yang dimaksudkan sama, bisa SY, bisa SH, itu it's okay. Menggunakan kata shalom yang artinya tidak sekedar damai, peace yang tadi, tidak sekedar tentram, tidak sekedar tidak bermusuhan, tidak sekedar tidak ada kerusuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata shalom bukan hanya sekedar itu, namun hubungan yang harmonis dengan orang lain, tetapi juga keutuhan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, bahkan pembebasan, keselamatan. Jadi kata shalom itu, damai sejahtera yang dimaksudkan itu bukan hanya tentram, tidak ada kerusuhan, bukan. Namun itu berkaitan dengan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang memiliki keutuhan, yang memiliki satu kesatuan dengan Tuhan, satu keutuhan dengan Tuhan, sehingga terjalin kesejahteraan, sehingga terjalin juga kesembuhan dan bahkan pembebasan, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Jadi kata damai sejahtera yang ada di dalam Alkitab itu melampaui kata damai sejahtera yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata shalom itu lebih dalam, ada hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera yang ada dalam diri kita itu bersumber dari Tuhan. Artinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, yaitu karena Roh Kudus ada dalam diri kita, dan juga karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan, memberikan pembebasan dan keselamatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi damai sejahteranya itu karena pembebasan, bukan pembebasan dari penjajahan jasmani, namun pembebasan atas penjajahan secara rohani, yaitu penjajahan dari segala dosa-dosa kita, saudara sekalian. Inilah yang menjadi sukacita damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam bahasa Yunani diterjemahkan atau berasal dari istilah eirene atau bugienei dan soteria. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu nama yang bernama Eirene seperti itu, atau mungkin pernah mendengar nama orang yang adalah Shalom. Nah, itu artinya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dimaksud, Bapak Ibu, sekali lagi, bukan karena kita memiliki semua yang di dunia ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyalahkan hal itu. No, itu it's okay. Itu kita bisa damai sejahtera. Hal itu damai sejahtera yang dimaksud juga bukan karena ada tentara yang melindungi kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara, bukan. Damai sejahtera juga bukan karena tembok-tembok rumah kita itu dikelilingi oleh pagar-pagar, dikelilingi oleh CCTV, dikelilingi oleh satpam, dikelilingi oleh polisi dan seterusnya kita sehingga damai sejahtera. No, Bapak Ibu Saudara. Namun damai sejahtera yang dimaksudkan adalah itu karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sehingga hati ini merasa damai sejahtera. Walaupun rumah itu sederhana saja, walaupun makanan hanya tahu tempe, walaupun tidak ada yang menjaga rumah kita, walaupun gaji kita pas-pasan, namun ada damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan. Ada damai sejahtera yang melebihi damai sejahtera yang bersifat materi, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksudkan Shalom. Itulah yang dimaksudkan dengan Eirene, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebagai refleksi bagi kita semua, apa yang membuat kita damai, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sama-sama belajar, apakah kita damai karena perlindungan orang lain bagi kita? Apakah kita merasa damai sejahtera karena keuangan yang kita miliki cukup kondusif? Itu oke, tidak mengapa. Apakah damai sejahtera yang kita alami hari ini karena rumah kita yang nyaman, tidak bocor mungkin sehingga kita damai sejahtera? It's okay, memang seyogianya demikian.
Namun Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan lebih dalam, damai sejahtera yang dimaksudkan adalah ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, itu merupakan damai sejahtera yang tidak ternilai Bapak Ibu Saudara. Mungkin rumah kita itu adalah sederhana, makanan sederhana, penghasilan sederhana, tidak mengapa, damai sejahtera itu dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu memiliki keuangan yang baik, puji Tuhan luar biasa, dan itu memang sangat berkat yang daripada Tuhan. Jikalau penghasilan kita baik, luar biasa, namun hendaknya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu juga tidak dilupakan, yang berkaitan dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hendaknya harta kita, keuangan kita, uang kita itu tidak bisa menggantikan damai sejahtera atau hubungan yang erat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara, hendaknya hubungan yang erat dengan Tuhan itu menjadi yang utama Bapak Ibu Saudara, sehingga penghasilan kita juga semakin diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, itu damai sejahtera Saudara sekalian, singkat-singkat saja. Ada 4 damai sejahtera, saya tidak usah sampaikan, sudah saya jabarkan yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Saya akan bacakan singkat saja. Dalam KBBI, kata sabar berarti tahan menghadapi cobaan atau tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, atau tidak nafsu seperti itu. Namun di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata erek, dan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata makrot bumia. Kesabaran yang artinya adalah kesabaran bukanlah sifat pasif, melainkan penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri untuk Allah dalam menghadapi perlawanan manusia dan hal-hal yang menimbulkan amarah. Misalnya seperti ini, kebanyakan orang berkata bahwa sabar itu pasif. Enggak Bapak Ibu Saudara, sabar itu aktif kalau menurut Alkitab, karena menggunakan kata makrot bumia yang artinya adalah penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri sendiri untuk Tuhan. Jadi dikendalikan diri untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Di dalam menghadapi perlawanan manusia dan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Jadi kesabaran itu bersifat bagaimana kita bisa mengekang diri, tidak melakukan kesalahan. Itu yang dimaksudkan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama itu kesabaran itu untuk Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengekang diri, menguasai diri kita, mengendalikan diri kita untuk tidak menimbulkan amarahnya Tuhan. Sederhananya seperti itu. Kita mengekang diri kita, kita mengendalikan diri kita, kita menguasai diri kita supaya tidak menimbulkan amarahnya Tuhan. Namun kesabaran yang kedua adalah kita mengekang diri kita, kita mengendalikan diri kita terhadap perlawanan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin banyak manusia yang membuat kita merasa marah, yang membuat kita bisa marah, yang membuat kita itu akhirnya mungkin memaki-maki. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan marah itu tidak salah. Marah itu tidak salah. Bukan berarti sabar dikatakan Alkitab kita tidak bisa marah. Enggak, saya tidak setuju hal itu. Marah boleh, namun harus memiliki alasan. Marah boleh, tapi jangan menimbulkan dendam. Itu harus. Marah boleh, tapi harus dengan cinta kasih. Tidak ada unsur menjatuhkan. Ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara harus ada. Marah itu boleh, tapi harus ada alasannya. Dan alasannya itu harus benar. Dia marah karena kita salah, kita harus terima. Dan marah itu tidak boleh menimbulkan dendam, atau tidak boleh berlarut-larut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga yang ketiga adalah marah itu harus dikatakan harus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus dalam unsur menegur, tidak ada unsur menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah marah, yes. Namun ketika saya marah hanya 1 hari, besok lupa. Dan itu tujuannya Bapak Ibu Saudara sekalian hanya untuk kebaikan, tidak ada motivasi untuk menjatuhkan, tidak ada motivasi untuk menjelekkan dan lain seterusnya. Marah boleh, namun ada alasannya. Marah boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh menimbulkan dendam. Marah boleh, namun untuk mengasihi atau untuk menegur atau untuk
menasehati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita dianjurkan sabar Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak marah yang membabi buta, supaya kita tidak marah secara over. Apa sih marah secara over itu, Pak? Marah secara over itu yang menimbulkan dengki, yang menimbulkan kata-kata kotor, yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan sakit hati sampai selama-lamanya. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita marah dalam satu hari itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak boleh. Marah boleh, tapi hanya satu hari itu. Besok matahari tenggelam, kita tidak boleh lagi besoknya marah. Harus dimulai dengan hari yang baru Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dimaksudkan kesabaran adalah supaya kita tidak memiliki amarah yang over, amarah yang meluap, amarah yang melampaui batas. Namun marah yang rohani itu ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu buku, itu buku yang sangat baik, yaitu Kemarahan yang Rohani. Itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Bukunya tebal, itu bisa Bapak Ibu pelajari. Searching aja di Google mungkin ada, atau beli aja di buku-buku rohani atau ada. Itu sangat baik. Kemarahan yang rohani Bapak Ibu Saudara. Jadi kemarahan itu dibolehkan, namun ketiga hal itu harus ada alasannya. Tidak boleh dengan dengki atau dengan kebencian, dan harus dengan dasar mengasihi atau untuk menasihati demi kebaikan bersama Bapak Ibu Saudara. Nah, kesabaran itu kita mengekang diri dan mengendalikan diri supaya tidak marahnya itu over Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-13 jelas dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Yang saya katakan jelas itu pasti berdasarkan Alkitab. Jelas itu gak boleh membenci, gak boleh marah lewat satu hari, gak boleh. Gak boleh. Di situ dia katakan sabarlah, gak boleh marahnya itu over. Jangan menaruh dendam seorang terhadap yang lain. Namun sama seperti Tuhan mengampuni, demikian juga kita mengampuni. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengampuni kesalahan teman kita. Kita harus mengampuni kesalahan saudara kita. Jikalau mereka salah, engkau marah, itu boleh, itu sah-sah saja. Namun porsi marahnya itu juga harus diukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai porsi marahnya itu sampai memaki-maki. Jangan porsi marahnya itu sampai mengucapkan kata-kata kotor. Jangan versi marahnya itu menimbulkan dendam Bapak Ibu Saudara sekalian. Marah boleh, namun tujuan yang baik, tujuan yang pasti. Mungkin agak tegas itu tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Terkadang seperti ini. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dimarahi oleh senior saya yang ada di Mojokerto. Saya pernah dimarahi. Dan kata-katanya itu menurut saya kasar sekali. Saya tidak usah sebutkan apa kata-katanya. Bagi saya itu bukan kemarahan yang rohani bagi saya. Memang menggunakan kata-kata yang kasar. Kau goblok, bodoh, seperti dan seterusnya mungkin seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyadari bahwa tujuan dia mengatakan hal itu adalah untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa seperti ini. Sampai saat hari ini saya bisa seperti ini. Mungkin dengan kemarahan yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan teguran yang mungkin menyakitkan bagi saya. Mungkin dengan itu saya bisa bertahan sampai hari ini. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Itu karena teguran-teguran yang begitu sangat keras Bapak Ibu. Awalnya saya sakit hati, mungkin awalnya. Ini mungkin sebagai kesaksian bagi kita semua. Dan jikalau Bapak Ibu mungkin ditegur bisa mengambil satu flashback dari apa yang saya alami. Jikalau kita ditegur mungkin dengan menggunakan kata-kata yang kasar, memang tidak baik demikian. Tapi jikalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, namun motivasi orang itu adalah baik, terima Bapak Ibu Saudara. Terima. Mungkin engkau sakit hati hari ini, yes. Saya juga demikian Bapak Ibu. Saya mungkin tidak terima. Namun ketika saya beranjak lebih dewasa, saya semakin menyadari. Ketika dia memarahi saya, tugas-tugas saya tidak beres, dimarahi, tugas-tugas saya tidak beres. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa waktu itu, hanya saya mungkin seperti itu. Saya selalu yang dikatakan, pokoknya saya lakukan semua. Dari hal itu Bapak Ibu, saya bisa melakukan banyak hal. Dari hal itu saya selalu lakukan, dikatakan saya selalu lakukan, apapun saya selalu lakukan. Itulah yang membuat saya bisa memiliki banyak karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang awalnya sakit Bapak Ibu Saudara. Awalnya saya mengatakan ini gak beres orang ini. Namun di samping itu Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih. Saya bisa sekuat ini. Saya bisa setegar itu. Saya bisa sesemangat ini. Semua pekerjaan bisa dilakukan
Itu karena didikan nasihat-nasihat yang keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu Bapak Ibu Saudara harus kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan masuk dalam poin yang kelima, kemurahan. Singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemurahan. Versi rasa yang kelima, kemurahan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata beset atau menggunakan kata kep, berarti kasih karunia. Sedangkan bahasa Yunani menggunakan kata kretotes di dalam hubungannya dengan kebaikan hati. Jadi kemurahan itu bersangkut paut dengan kebaikan hati saudara sekalian. Nah, kemurahan merupakan suatu tanda adanya kesalehan dalam hidup seseorang. Kesalehan yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam buah Roh itu sendiri. Kemurahan tidaklah bersifat pasif tapi aktif. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara, kemurahan itu timbul dari kesalehan hati kita. Kemurahan itu timbul dari hati kita yang yang memiliki rasa peka yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Kemurahan itu harus memiliki kepekaan yang tinggi. Dilihat ada orang yang jatuh, itu kemurahan Bapak Ibu Saudara. Dilihat ada orang yang jatuh di jalan, monggo cekatan langsung diambil. Dilihat ada orang yang berkekurangan, monggo dilihat berkekurangan. Dilihat ada orang yang kerja pontang-panting namun tidak dibantu, kewalahan, monggo dibantu. Itu kemurahan. Kemurahan bukan hanya bersifat kita memberi, enggak, namun kemurahan itu bersifat baik itu karakter ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, menyupport orang lain. Bukan hanya bersifat materi kita harus memberikan uang, enggak, namun kemurahan itu kita bisa mengorbankan waktu, mengorbankan pemikiran, perasaan. Kita memiliki rasa peka yang tinggi gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kemurahan itu dia memiliki rasa peka yang tinggi. Tanpa disuruh dia bisa lakukan, tanpa diminta ia tahu apa yang dia kerjakan, tanpa dia orang lain meminta tolong kepadanya, dia langsung tahu apa kebutuhan orang itu. Itu yang dimaksudkan dengan kemurahan Bapak Ibu Saudara. Jadi tanpa orang lain minta tolong, dia sudah tahu kepekaan. Dia tahu, oh orang ini butuh pertolongan nih, orang ini kewalahan ini, orang ini mungkin susah hari ini, orang ini mungkin sedih hari ini. Dia langsung tahu. Jadi itulah kemurahan. Jadi kemurahan dalam bahasa Yunani itu dalam Bapak Ibu Saudara, memiliki rasa peka yang tinggi, tanpa disuruh, tanpa diminta tolong, tanpa semuanya. Dia memiliki rasa cekatan, rasa inisiatif yang tinggi, rasa solidaritas yang tinggi. Itu yang dimaksudkan kemurahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Singkat-singkat saja Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri yang dapat dilihat dari orang-orang yang memiliki kemurahan adalah suka memperhatikan. Yes, itu tidak bisa dipungkiri. Suka menolong, pasti. Dan yang ketiga adalah suka memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang murah hati Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling berbahagia. Ini jujur Bapak Ibu, orang yang murah hati, orang yang suka memperhatikan, suka menolong, suka memberi adalah orang yang paling berbahagia. Ada satu statement begini, ada satu peribahasa begini. Orang yang kaya mungkin memiliki uang, namun orang yang murah hati dia akan tidur dengan nyenyak. Orang yang kaya dia akan memiliki uang, tapi belum tentu ia tidur nyenyak. Namun orang yang murah hati, orang yang suka menolong, dia akan tidur dengan nyenyak Bapak Ibu Saudara. Yes Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki murah hati yang tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus memiliki kepekaan yang tinggi. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, suka memperhatikan, suka menolong, dan suka memberi Saudara sekalian. Itu bukti bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Singkat saja Bapak Ibu Saudara, mungkin 3 poin terakhir Bapak Ibu Saudara, singkat-singkat saja. Ini pembahasan terakhir, kebaikan. Kita masuk dalam versi rasa yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan didefinisikan sebagai sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma. Ingat ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan itu dikatakan itu adalah yang sesuai dengan norma atau pandangan umum yang berlaku Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ton, artinya menyenangkan, menggembirakan atau ramah. Kan beda kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada menyenangkan di sana gitu. Bukan hanya sesuai norma, namun selalu Bapak Ibu lihatlah bahasa-bahasa asli Alkitab itu, baik itu Yunani, Ibrani dalam bahasa Perjanjian Lama,
Yunani dalam bahasa Perjanjian Baru itu pengertiannya jauh lebih dalam dibandingkan bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya cantumkan seperti ini, bukan untuk sok-sokan, enggak, namun supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam bahasa Yunani menggunakan kata agathos untuk menjelaskan gagasan yang baik sesuai kualitas jasmani atau moral, dan kadang-kadang menerjemahkannya dengan kata kalos. Arti harafiahnya adalah cantik. Jadi kebaikan itu lebih kepada, Bapak Ibu Saudara, lebih kepada menyenangkan, lebih kepada cantik, beautiful, lebih kepada sempurna di dalam terjemahan literalnya lagi, Bapak Ibu. Jadi kebaikan itu bukan hanya bersifat norma-norma yang ada dalam kehidupan ini, namun kebaikan itu lebih dalam. Itu berarti menyenangkan. Artinya ketika kita berbuat baik itu menyenangkan. Itu pasti menyenangkan, itu pasti indah, itu pasti cantik, itu pasti menghasilkan sukacita, itu pasti akan menghasilkan kegembiraan. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyenangkan, menggembirakan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita taburkan selama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, baik itu dalam gereja kita, apa yang kita lakukan, seyogianya kita belajar jalan bersama-sama, menyenangkan semua orang, menggembirakan semua orang, dan itu kesannya itu cantik. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah. Saya pernah melihat satu tindakan yang saya lihat tindakannya itu baik, namun lebih kepada cantik. Cantik, tindakannya itu cantik, kebaikannya itu cantik, seperti itu. Jadi kebaikannya itu cantik sekali, kebaikannya itu. Contoh kebaikan yang cantik itu mungkin seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaikan yang cantik itu mungkin seperti ini. Ada seorang anak seperti itu. Ada seorang anak, mungkin orang tuanya tidak terlalu memperhatikan anak ini, seperti itu kan ya. Orang tuanya tidak terlalu memperhatikan anak ini. Mungkin orang tuanya banyak pekerjaan, seperti itu kan ya. Namun dengan tidak diketahui oleh orang tuanya seperti itu, dengan tidak diketahui oleh orang tua anak ini, ada seorang yang lain, orang yang lain itu memperhatikan anak ini. Mungkin apa yang tidak bisa diberi oleh orang tuanya kepada anak ini, itu diberikan oleh orang-orang yang lain kepada anak ini tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, bagi saya, Bapak Ibu Saudara, itu kebaikan yang cantik. Bagi saya itu kebaikan yang eksotis, beautiful. Kebaikannya itu beautiful sekali, seperti itu. Ada perhatian di sana, ada meluangkan waktu di sana, ada cinta di sana. Jadi ada banyak yang harus kita nilai di sana. Jadi kebaikan itu juga harusnya cantik, harusnya menyenangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat yang kelima jelas berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak setuju yang mengatakan biar hanya Tuhan yang mengetahui kebaikan kita. Saya enggak setuju. Saya orang yang pertama yang menentang hal itu. Enggak. Kebaikan kita harus diketahui orang. Tapi bukan dengan kita mengumbar-umbar kebaikan kita, enggak. Bukan dengan kita menceritakan kebaikan kita, enggak. Namun biarkan orang lain yang menceritakan kebaikan kita. Itu jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terjemahan aslinya adalah, biarlah orang memujimu, bukan mulutmu sendiri. Itu dalam kitab Amsal, terjemahan literalnya. Saya tidak setuju orang mengatakan, oh, biar hanya Tuhan yang mengetahui kebaikan hatiku. Enggak, Bapak Ibu. Orang lain harus mengetahui kebaikan hati kita. Saya mengatakan itu, Bapak. Tapi itu bukan keluar dari mulut kita. Itu bukan kita umbar-umbar secara ria seperti itu. Namun orang lain harus melihat kebaikan kita. Harus. Saya katakan, Alkitab jelas berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu jelas, Bapak Ibu Saudara. Hari Tuhan sudah dekat. Bukan berarti kita memang mengumbar-umbar, aku ini melakukan ini loh. Enggak begitu. Namun tindakan-tindakan yang kita lakukan tanpa kita cerita pun, Bapak Ibu Saudara, orang akan melihat kebaikan hati kita. Tanpa kita cerita pun orang akan melihat apa pekerjaan yang sudah dia lakukan. Orang-orang akan menilainya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak setuju. Memang ketika kita memberi, ada orang kita tangan kanan,
tidak harus mengetahui tangan kiri. Yes, itu jelas. Artinya itu adalah kita tidak mengumbar-umbar dari diri kita sendiri. Namun orang yang melihat perbuatan kita itu akan menilai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jelas. Biar orang yang memuji kita, bukan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kata kitab Amsal, Saudara sekalian. Itu artinya adalah bahwa kita harus semangat di dalam di dalam melakukan kebaikan. Semangat di dalam melakukan kebaikan, melakukan kemurahan dan seterusnya, bekerja keras. Itu yang memotivasi, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan. Setia, bukan setiap tikungan ada loh ya. Setia, kata setia dalam bahasa KBBI adalah berpegang teguh atau tetap, tangguh dan seterusnya. Singkat-singkat saja. Kesetiaan artinya adalah keteguhan hati, ketaatan dan kepatuhan. Lihat saja Bapak Ibu Saudara ya. Kesetiaan digambarkan dengan bahasa Yunani pistis, yang yaitu bagian tabiat daripada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus setia, Bapak Ibu. Kita harus setia dalam percaya kepada Tuhan. Kita juga harus setia dalam melayani Tuhan. Kita juga harus setia dalam mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Singkatnya begitu. Dan yang 8 adalah kelemah lembutan. Dibaca saja Bapak Ibu Saudara ya. Rela diperlakukan tidak adil, bahkan dilukai, itu kelemah lembutan. Artinya ia menerima keberadaan orang lain. Nah, menerima keberadaan orang lain itu juga lemah lembut artinya. Dan juga ia bisa marah tetapi tidak berdosa. Itu juga kelemah lembutan maksudnya. Ia bisa marah namun ia tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara. Lemah lembut bukan berarti tidak marah. Ingat itu ya, tidak bisa marah. Namun ia bisa marah namun tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Indah sekali. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah enkratos, yang artinya adalah kekuatan dari dalam. Jadi penguasaan diri itu bukan sebagai norma atau aturan semata, peraturan seperti itu, tetapi kekuatan untuk melawan hasrat kedagingan. Jadi penguasaan diri itu bukan aturan, Bapak Ibu Saudara, namun itu timbul dari dalam diri kita. Bentuk lain dalam bahasa Yunani adalah bisa dilihat ekrateria, yang artinya adalah menahan diri atau mengontrol diri seseorang, yang dapat mengendalikan diri, dapat menguasai diri karena buah dari roh Allah mendiami umat-umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar banyak hal dari buah roh ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada itu kesabaran, ada itu kemurahan, ada itu kebaikan, ada itu kesetiaan, ada itu kelemah lembutan, dan ada itu penguasaan diri. Bapak Ibu, jika Roh Kudus ada dalam diri kita, seyogianya 9 versi rasa itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, jikalau ada yang belum ada atau ada yang sudah pudar, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan saya belajar di tempat ini supaya ke-9 versi rasa buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian untuk kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati, baik itu pun siaran tunda atau live streaming, no problem. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan refnya saja 2 kali atau 3 kali, dan kita akan masuk dalam doa. Kubuka hati itu jamahan. Kubuka jamahan, bersarapan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ditata-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, bersarapan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ditata-Mu. Sekali lagi dengan slow, menyembah. Ku buka hati
untuk jamahan bersarapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, sukacita, dan juga kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga kelemah lembutan. Semuanya kami sudah pelajari. Kiranya buah roh itu, 9 rasa buah roh itu ada dalam diri kami. Jika ada kami yang belum memilikinya, kiranya Tuhan menambah-nambahkan buah roh, versi rasa buah roh itu dalam diri kami. Jikalau kami sudah melupakan Tuhan, jikalau semuanya sudah pudar, kiranya kami boleh berubah. Kiranya kami boleh memiliki cinta yang lebih lagi kepada Tuhan, seperti cinta mula-mula kami kepada Tuhan, yang semangat, yang sukacita, yang berkobar-kobar, yang mengorbankan seluruh tenaga, perasaan, pemikiran, semuanya dikorbankan. Kiranya kami boleh belajar kembali seperti kami dahulu pertama-tama mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada, karena kesehatan, keluarga, pekerjaannya Tuhan memberkati. Karena damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kehidupan sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena ada juga saudara seiman kami, saudari seiman kami yang juga sedang bersukacita hari ini, yang berulang tahun, yaitu C. Marta dan juga saudara Olpi ya Tuhan. Karena Tuhan berkati baik itu C. Marta ataupun saudara Olpi yang juga berulang tahun hari ini. Karena Tuhan memberkati kesehatan keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati juga pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya, masa depannya, dan juga kehidupan cita-citanya. Tuhan yang memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, keluarga mereka dimanapun berada, yang jauh yang dekat, Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, apapun yang disentuh kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Damai sejahtera Tuhan kiranya selalu melingkupi mereka sekalian. Dan juga ya Tuhan berdoa, kiranya ya Tuhan masa depan yang indah, masa depan yang cerah ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat Tuhan juga dimanapun berada, kiranya damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan melimpah bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa minum air hangat, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu menyaksikan ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.